Selanjutnya yaitu penyelesaian dan gudang. Tujuan dari unit penyelesaian adalah untuk pengeringan dan penyaringan kristal gula sesuai ukuran yang diinginkan agar diperoleh gula SHS yang memenuhi syarat sebagai gula produk. Karena gula SHS yang turun dari putaran SHS masih basah dan ukuran kristalnya tidak rata, dan gudang gula sendiri berfungsi untuk menyimpan produk gula yang sudah dikemas dari proses pengemasan. Kristal gula proses pemutaran masih mempunyai suhu sekitar 50 derajat Celcius dan kadar air 0,5 sampai 2%. Gula sebelum dikemas dan dimasukkan ke dalam gudang harus dalam keadaan kering. Karena itu akan berpengaruh terhadap daya tahan simpan gula. Tahap yang menentukan daya simpan gula selama proses penyimpanan di gudang adalah melalui tahap pengeringan dan kemudian dibawa oleh talang goyang melewati saringan menuju ke pengemasan. Pengeringan gula. Maksud pengeringan gula ini adalah agar air yang terkandung dalam hasil tidak melampaui ketentuan, dan yang terpenting ialah bahwa gula dalam waktu tertentu dapat menjadi kering dan dapat disimpan lama di dalam gudang. Menurut Hugot, hubungan kadar air dalam kristal dengan faktor daya simpan atau SDS dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana FTS didapat dari kadar air gula dibagi 100 min persen kol gula. FTS 0,2 sampai 0,8 memiliki tahan simpan sekitar 8 sampai 10 bulan, sedangkan FTS yang lebih dari 0,3 akan membuat gula cepat rusak. Proses pengeringan. Gula dari putaran SHS turun melalui talang goyang dan tangga Yegap. Kemudian dibawa ke pengering gula, dilakukan di dalam ruang tertutup dengan dihembuskan udara kering bersuhu 85 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius, dan pendinginnya dihembuskan udara pendingin dari cooling pan. Kristal yang keluar dari sugar dryer and cooler akan dibawa ke saringan gula untuk pemisahan gula halus, kasar, dan lembut. Tujuan dari pengeringan sendiri adalah untuk memperbaiki sisi luar kristal, menghindari pembusukan karena jamur, dan memperbaiki mutu bagi penilaian konsumen. Prinsip hembusan udara pada alat pengering gula adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hembusan udara panas pada sugar dryer. Hembusan udara panas ini dari alat yang digunakan untuk memproduksi atau membuat udara panas dan kering dari udara sekitarnya. Suhu hembusan pada sugar dryer adalah 80 derajat Celcius. Kandungan air yang terdapat pada gula suhunya akan naik karena bersentuhan dengan udara panas, kemudian menguap dan bersama-sama gula debu terhisap ke peti penampung gula debu. Yang kedua yaitu hembusan udara dingin. Hembusan udara dingin atau kering merupakan udara normal yang ditimbulkan dari blower udara. Tujuannya adalah untuk mendinginkan atau menurunkan suhu kristal yang gula yang telah dipanaskan. Suhu udara pendingin ini yaitu 30-35 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu penghisap debu. Di setiap sugar dryer dilengkapi dengan penghisap debu atau cyclone yang ditimbulkan oleh blower penghisap. Gula debu yang terhisap melalui pipa penghisap debu akan ditahan di ruang debu dan diberi semprotan air dari injektor sehingga menjadi lembab atau basah dan terjatuh menuju peti penampung gula. Laburan gula debu untuk dipompa ke peti Clara SHS. Kristal gula yang keluar dari sugar dryer akan dibawa ke vibrating screen untuk memisahkan gula berdasarkan butirannya. Penyaringan gula. Tujuan dari penyaringan adalah untuk memisahkan antara gula halus, gula kasar, dan gula produk. Pemisahan macam gula tersebut antara lain dibagi menjadi berikut. Gula halus nanti akan dilebur dan digunakan sebagai N-Wolf atau bibitan C. Sedangkan gula kasar atau kerikilan dilebur dan hasil leburannya akan dipompa ke peti sulfitasi nira kental dan digunakan sebagai bahan masakan. Dan untuk gula produk akan dikarungi dengan berat 50 kg dan dimasukkan dalam gudang yang selanjutnya akan dijual. Perjalanan gula hasil putaran sepanjang talang goyang kemudian melewati saringan untuk dipisahkan yang kasar halus yang memenuhi syarat DPG kerabat baru.
sebelum tangga Jacob dipasang free batting screen yang kemudian dipisahkan antara gula produk 0,8 sampai 1,2 mm, gula kerikilan yaitu lebih dari 1,2 mm. Gula yang keluar dari saringan dibedakan berdasarkan ukuran dari masing-masing kristal. Gula berukuran normal akan langsung dibawa menuju sugar bin, sementara ukuran gula yang halus dan kasar akan dialirkan menuju tempat peleburan gula, yang selanjutnya hasil leburan gula akan dibawa ke stasiun masakan. Pemisahan macam gula tersebut di antara lain dibagi menjadi 3, yaitu gula halus, di mana memakan gula kristal dengan ukuran di bawah 0,8 mm. Gula ini akan dilebur dan dimasukkan ke peti masakan C. Gula kristal atau kerikilan memiliki ukuran 1,2 mm dan gula produk memiliki ukuran 0,8 sampai 1,2 mm. Problematika dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu pengeringan pada sugar dryer. Kurang kering mengakibatkan gula keluar masih lembab atau basah, gula melebur, piring yang macet, stang penggerak putus, dan bakat elevator yang putus atau jarang terjadi. Cara mengatasinya yaitu penambahan steam pada udara kering. Usahakan tebal lapisan gula pada talang perata dan tidak terlalu tebal agar pengeringan lebih merata untuk gula yang masih basah. Alat peleburan gula. Alat peleburan gula berfungsi sebagai tempat peleburan kembali gula-gula yang tidak memenuhi ukuran standar kristal atau gula kerikilan dan gula halus. Pada dasar prinsipnya sama, tetapi alat peleburan gula ini khusus untuk gula kasar dan halus. Gula dimasukkan ke peti leburan dan ditambah nira encer atau air panas dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Campuran ini diaduk dan diberi uap atau steam untuk memudahkan peleburan. Kemudian hasil leburan dipompa ke peti leburan. Timbangan tetes berfungsi untuk menimbang tetes hasil putaran gula atau masakan D, di mana tetes berasal dari masakan D yang kemudian ditampung pada bak penampung sementara, lalu dipompa ke bak tunggu, kemudian masuk pada bak penimbangan. Setelah tetes ditimbang, kemudian tetes akan dipompa ke bak penyimpanan. Tetes di bak penyimpanan ini akan dipompa ke receiver. Dari receiver akan ditimbang lagi dan disalurkan pada konsumen. Biasanya gula tetes ini berasal dari putaran D1. Penyimpanan gula. Persyaratan kualitas gula yang masuk harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu gula harus kering dan bersih dari kotoran. Kadar air maksimalnya yaitu 1%. Warna gula standar sesuai dengan standar P3GI. Ukuran kristal memenuhi standar yaitu 0,8 sampai 1,2 mm. Berat bersih tiap karungnya 50 kg dan karung utuh tidak robek dan harus dalam keadaan rapi. Syarat gudang gula. Yang pertama yaitu bebas dari kebocoran, suhu ruangan normal kurang lebih 35 derajat Celcius, kelembapan rendah dengan kelembapan udara 75%, alas dan dinding tidak terembes air, dapat menampung semua hasil produksi, bebas dari bahaya banjir, lantai gudang harus selalu kering, tersedianya alat pemadam kebakaran, hygrometer, dan termometer, dan dilengkapi dengan konveyor untuk menyusun tumpukan gula dalam gudang. Penetapan kualitas gula. Kualitas GKP menggunakan beberapa parameter yang berasal dari kriteria SHS dan SNI 3140 200 Ref 2005. Secara garis besar, kualitas GKP ditentukan oleh beberapa parameter yang meliputi polarisasi, warna kristal, sudut pengeringan, warna larutan, abu conductivity, besar jenis butir, dan kadar SOP. Seperti terlihat pada tabel, yaitu persyaratan untuk GKP 1 dan GKP 2. Operasi penyimpanan dan penyusunan gula. Penyimpanan gula dalam gudang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kapasitas gudang dengan dilakukan pengaturan karung gula. Penyusunan karung di gudang bertujuan untuk menyimpan gula sebanyak-banyaknya dengan susunan ke atas
dan menyamping sehingga diperoleh tumpukan yang rapat dan kuat. Agar gudang gula dapat menampung hasil produksi sebanyak mungkin, maka perlu adanya karung-karung yang disusun dengan cara tersendiri seperti sebagai berikut. Agar sebanyak mungkin dapat menyimpan gula dalam ruang tertentu, tumpukan serapat mungkin, jadi dalam tumpukan terdapat udara sedikit mungkin. Agar karung-karung terletak pada bidang seluas mungkin dan saling mendukung sehingga pecah atau bocor dari karung dapat dihindarkan dan tidak menjadikan karung dapat meluncur atau terjatuh. Administrasi gudang meliputi seluruh gula produk yang dihasilkan tiap hari harus dimasukkan ke dalam gudang, di mana setiap proses pagi selama musim giling sebelum masuk gudang akan diadakan perhitungan. Proses perhitungan dilakukan oleh petugas TUK bersama petugas dari pengolahan, dan selanjutnya dibuat acara mengenai jumlah produksi, mutasi, laporan harian produksi, dan laporan pertanggungjawaban.